menanyakan bahwa Nabi Isa itu menikah dengan namanya, aduh siapa ya, saya lupa. Karena katanya pada waktu itu setiap orang Yahudi itu harus menikah katanya. Jadi Nabi Isa itu menikah dengan Magdalena. Maria Magdalena. Iya. Apakah itu benar atau itu hanya cerita Israeliat? Ya, itu ada di kitab mereka. Ada Berarti di kitab mereka. Berarti Israeliat ya Pak Ustadz. Kalau menurut Islam kan tidak menikah. Kalau menurut Al-Quran semua nabi menikah. Oh, menikah. Oh. Menurut Al-Quran semua nabi menikah. Berarti Nabi Isa juga menikah Pak Ustadz? Kalau yang saya pahami, oh, pernyataan dalam Al-Quran semua nabi menikah. Saya kira malah Nabi Isa itu tidak menikah malah. Ya macam misalnya Nabi Ibrahim, taunya kan kita punya istri cuma 2 kan. Taunya anaknya cuma Nabi Ismail sama Nabi Ishak saja kan. Iya. Ada 12 anaknya Nabi Ibrahim. Banyak. Ya, laki semua antara lain. Madian itu anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Syuaib itu dari Madian itu. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Ya, dan di Madian Allah utus saudara mereka Syuaib, ya, suku Madian. Madian anak-anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi sebuah daerah. Kalau Israel nggak ada punya daerah, nggak ada. Namanya Kan'an dulu tuh. Daerahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub hidup. Tidak seluruh Palestina punya Nabi Yakub. Ya, ada Nabi Yakub punya tanah lah, tapi tidak sebesar Palestina begitu. Ya. Nabi yang disebut Israel. Begitu ya. Cuma memang Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Nah, bahasa apa yang digunakan oleh Nabi Syuaib? Ya, dalam banyak kitab itu disebutkan bahwa nabi-nabi itu berbicara dengan bahasa Ibrani. Ya. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Ibrani itu sebenarnya mempelajari bahasanya para nabi. Nah, nabi yang berbicara dengan bahasa Arab, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu bahasa Arab itu. Nabi Muhammad, Nabi Ismail ya belajar dari istrinya. Nabi Ibrahim berbicara dengan bahasa Ibrani. Baik itu ya. Tapi tidak disebutkan ya kalau dalam Islam namanya atau siapa. Mempunyai anak nggak Pak Ustaz? Siapa? Lebih panjang. Nabi Isa. Nabi Isa. Tidak diberitakan. Oh, tidak diberitakan. Cuma memang setiap nabi adalah menikah ya. Ya. Cuma namanya tidak disebutkan seperti Nabi Ibrahim. Ya, Al-Quran itu bicaranya secara global. Terkadang ada rincian-rincian di hadis tapi. Ya. Ya, Nabi Ibrahim punya istri 2. Ya, ada dalam Al-Quran, tidak disebut namanya. Ya. Dari mana kita tahu namanya? Dari hadis. Ya, maka Al-Quran membutuhkan hadis untuk difahami. Ya. Ada ya misalnya, dulu itu Nabi Muhammad itu waktu Mi'raj dikasih tugas untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Ya, itu berarti setiap setengah jam sholat. Setengah jam sholat. Tapi begitu sampai ke Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat. Minta lagi kepada Allah, minta keringanan. Tuh, ada yang nyeletuk, ini benar nih hadis ini. Saya bilang benar hadisnya soal itu.
Kok Rasulullah tidak sami'na wa ta'na untuk urusan beban yang berat? Itu ada diajarin doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau bebankan kepada kami beban yang kami tidak kuat, tidak mampu untuk menanggungnya. Ya, jadi Nabi Musa ini sayang kepada Nabi Muhammad, sayang kepada kita. Jangan sampai kita dapat beban yang berat. Ya, boleh minta kepada Allah, boleh. Minta kepada Allah. Ya, mumpung dekat. Gitu ya. Terus kok begitu ya? Tapi di dalam Al-Quran tidak ada. Kalau dalam Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu, kapan duhur, kapan asar, dan seterusnya, itu nggak ada. Sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, itu nggak ada. Jadi Pak Ustadznya harus baca hadis. Ya, jadi Al-Quran itu lebih membutuhkan hadis daripada hadis kepada Al-Quran, karena hadis itu rincian yang ada dalam Al-Quran. Ya, maka kita belajar Qurannya, belajar hadisnya. Kalau artinya Rabbana wala tuhamilna, tuhamilnya tuh apa Pak Ustaz? Kan dalam bahasa Indonesia ada kata-kata hamil tuh. Iya, hamil itu bahasa Arab. Hamil itu mengandung beban. Ya kan? Kandungan itu kan beban. Gitu gak? Kandungan itu kan beban. Kata hamil itu dari bahasa Arab ya? Bahasa hamil. Jangan kau wala tuhammilna, janganlah kau bebankan kepada kami mala taqata lana, sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Nah, Pak Ustadz, menyambung Pak Ustadz kepada kata-kata hamilna, Ustadz Adi Hidayat tuh pernah mengatakan bahwa kalau hamilna itu berarti di dalam, katanya. Berarti Al-Quran tuh benar-benar dihafal dan di dalam hati gitu. Tidak. Apakah betul seperti itu, Pak Ustadz? Ustadz Adi Hidayat sering bicara ngawur tentang tafsir, maaf ya. Hamilna katakannya di dalam. Jadi sesuatu yang tidak ada kaitannya dia kait-kaitkan, itu nggak boleh. Sering masalah dalam urusan tafsir. Ustadz Adi Hidayat. Ya. Berarti salah ya Pak Ustadz? Hamilna itu berat ya. Dengan tidak mengurangi penghormatan saya kepada dia. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu sering ya, kalau berkata, aduh, saya yang ngerti ya. Satu hal yang Al-Quran tidak ke situ, dia bawa ke situ. Ya, terkadang mestinya tidak begitu gitu. Sering. Ya, menurut saya mestinya jangan begitu ya. Jadi salah kalau kata hamila itu mesti di dalam. Dalam bahasa Arab itu orang memikul itu adalah yahmil. Hal tahmilu ma'aka sayyarah, kamu bawa mobil apa tidak di luar. Hal tahmilu ma'aka hakibata, kamu membawa tas apa tidak. Gitu dalam bahasa Arab. Ya, bukan hamil itu mesti dikandung. Ya. Iya, Pak Ustadz Adi Hidayat bilangnya gitu, Pak Ustadz. Ya, jadi di dalam apa itu yang saya katakan keliru. Ya. Dan di banyak ceramahnya ya, membawakan hal-hal yang orang awam tertarik padahal itu keliru. Ya, silakan Bu Rida gantian ya. Itu Ibu. Iya, silakan. Silakan, masih ada 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Amin. Semoga Pak Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin. Pak Ustadz ya, boleh tanya di luar tema kah? Iya, ini sudah di luar tema semua ini. Oh ya, udah Pak Ustadz, apa hukumnya cium tangan sama orang kafir dan cium kepalanya orang kafir? Begini ya. Di dalam Islam itu ada adab ya.
Dalam Islam itu ada. Kita punya orang tua kafir, cium tangan boleh. Ya, cium kepala orang tua kita yang kafir boleh. Ya, atas nama yang muda kepada orang tua. Ya, justru orang Islam itu diajari harus hormat kepada yang lebih tua. Itu ya. Kalau orang kafir yang nggak ada hubungan? Ya itu hubungan antara yang muda dengan yang tua kan. Oh, Nggak sama. memuliakan orang kafir. Sesama Jadi- jenis atau lain jenis, Bu? Sesama jenis dan sesama Kalau dan lain lain jenis kan udah jelas nggak boleh ya. sesama jenis dan lain jenis. Maksudnya itu, Pak, maksudnya mau nanya itu loh yang soal paus itu loh si Imam Istiqomah ya. yang mencium. Nah itu bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Ya sekarang ya, kalau orang Islam menghormati tamu, hukumnya wajib apa tidak? Wajib. Ya sekarang ya, Islam itu ngajarin kita untuk sopan. Begitu Kak? Iya, Ustaz. Cuma memuliakan, meminta berkah kepada orang. Bukan kalau ada tamu, wah ini paus orang kafir menyesatkan banyak orang terus diludahi mukanya, enggak. Enggak gitu ya. Maksudku, kan makanya dengerin dulu. Aku sudah tahu itu pertanyaan ke situ. Maka aku jawab hubungan yang muda dengan yang tua. Tahu saya. Banyak orang tidak suka, ya kan? Nah, tapi apakah ketidaksukaannya ini berdasar? Ya bisa iya, bisa tidak. Begini ya. Begini. Islam ini ada mengajarkannya. Misalnya dalam surah Al-Mumtahanah. Zaman ada perjanjian gencatan senjata tahun 6 Hijriah. Jadi orang-orang kafir itu pada datang ke Madinah pengen ketemu suaminya, pengen ketemu anak-anaknya. Nah, Asma binti Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana ya? Ibu saya ini datang nih, kita hormati apa tidak? Dia masih musyrik. Turun ayat, ya Allah tidak melarang Allah tidak melarang kalian untuk menghormati, memuliakan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Ya, cari di surah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang. Jadi adil. Ya. Ayat berapa Pak? Surah Al-Mumtahanahnya. Iya, ayatnya ayat berapa? Nah, sayanya sih hafal ayatnya ya. Tapi kalau ditanya ayat berapa, itu tuh yang Al-Mumtahanah. ya, yanha ya. Al-Mumtahanah. Surat keberapa ya Pak Ustadz? Surah Al-Mumtahanah ayat Ya, 8. Ayat 8 surat keberapa? Mumtahanah surat 60. 60. Surah ke-60. Oh, Mumtahanah. Ya. Ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Baik, Pak Ustadz. Oke ya. Satu. Terus yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dimuliakan tamunya. Tamunya Islam muliakan, tamunya kafir muliakan. Gitu Islam. Ya. Gitu ya. Tapi udah Pak Ustadz, jawaban Pak Ustadz. Jadi jawaban saya Iya. menghormati tamu itu penting dan dia tamu. Menghormati orang yang lebih tua itu juga penting. Dan itu lebih tua. Begitu ya. Nah, bukan berarti kalau cium tangan dia itu sebuah ketundukan kepada agama dia, bukan sama sekali. Ya. Ini hubungannya dengan akhlak. Sopan santun kepada yang lebih tua.
Itu namanya wijhatun nazar. Ya, sudut pandang. Cium kepalanya boleh juga. Cium pala, cium tangan sama aja. Beda dong Pak Ustadz. Cium kepala sama Maksudnya cium tangan itu sebuah penghormatan. Cium kepala sebuah penghormatan. Itu. Ya. Jadi justru jangan memperlihatkan permusuhan. Islam itu agama damai. Ya, kita dengan tetangga kita yang Kristen, kita senyum. Kita salaman. Ya, kita doakan semoga sukses. Semoga sehat. Masa sih kita doakan semoga kamu ketabrak mobil? Ya, jahat sekali dari orang Islam. Ya, Bu. Iya. Kita doakan semoga Allah meridhoi kamu. Itu kan? Kali aja didengar oleh Allah dapat hidayah nanti. Gitu kan? Mustahil kalau Pak Ustadz. Bukan mustahil. Ada orang-orang besar dalam Kristen itu ya yang dulunya sangat musuh sekali kepada Islam, bisa mengislamkan sampai 2.000 orang dalam satu kali ceramah. Adalah Yusuf Estes. Ibu mestinya tahu orang Amerika. Cari Yusuf Estes di YouTube. Iya, orang. Iya, itu tahu Pak Ustadz. Udah dulu ya, udah lewat. Oke Pak Ustadz, kalau Khairon kasih. Lain kali kita ini lagi ya Pak Ustadz. Hanya jawab ya Pak Ustadz.